Baik, selamat malam, Bu Lulu. Selamat malam, Coach. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Eh, masih, Coach. Ya. Lagi sibuk apa nih Bu Lulu sekarang? Hmm, sibuk apa ya? Itu mempersiapkan presentasi untuk pendamping individu dengan mempelajari modul modul 1.4 Oh, eh, pendidikan guru penggerak juga ya. iya, iya. Baik, Bu Lulu, sebentar lagi kita akan coaching selama 7 menit. Apakah Bu Lulu sudah siap? Insya Allah siap. Ya, siap ya. Baik, di akhir sesi coaching ini, apa secara spesifik yang ingin Bu Lulu capai? Iya, saya ingin menjadi guru yang eh, kedatangannya ditunggu gitu Wow, oleh anak murid saya, oleh murid-murid saya, peserta didik saya. ya, gimana ya rasanya Bu Lulu? Rasanya kayaknya menyenangkan gitu dan membuat semangat kita untuk mengajar gitu. Kalau kehadiran kita ditunggu oleh siswa kita gitu, Bu. Mm-mm. Apa sebelumnya Bu Lulu belum pernah merasakan state yang Bu Lulu inginkan ditunggu oleh siswa Hmm. sebelumnya? Belum. Oh, belum. Sebelumnya belum. Belum pernah saya merasakan itu, tapi saya nggak tahu ya. Tapi saya merasakan tuh responnya peserta didik tuh biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa saja. Iya, Biasa-biasa aja. Tidak yang eh, apa ya, tidak menunjukkan rasa rindunya gitu untuk saya ajar gitu. iya, iya. Apa sih kira-kira Bu Lulu penyebabnya? Penyebab. Penyebabnya mungkin mungkin karena mata pelajaran saya ini saya mengajar bahasa Inggris, Ya, mungkin bagi mereka sulit gitu mungkin. Pelajaran ini tuh mereka anggap sulit gitu. Kemudian karena mereka pikir bahwa pelajaran saya ini belum bermanfaat bagi mereka gitu. Belum mendatangkan manfaat dalam waktu dekat buat mereka. iya. Itu sih yang saya tangkap dari ketika saya bertanya gitu, kenapa apa yang menjadi hambatan kamu untuk tidak mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan baik? Yaitu katanya tidak suka dengan pelajarannya gitu. Itu ngomongnya Tidak suka, kemudian karena sulit, begitu karena ya. sulit, jadi tidak suka. Ya, karena sulit, tidak suka, kemudian merasa tidak bermanfaat, begitu ya, Bu Lulu ya. Ya gitu. Hmm. Baik. Nah, ini kan ada kaitannya dengan Bu Lulu, tujuan Bu Lulu tadi, ingin menjadi guru yang dirindukan Hmm. oleh peserta didik ya, oleh siswa. Hmm. Nah, secara tidak langsung, Bu Lulu harus, apa nih yang harus dilakukan Bu Lulu supaya bahasa Inggris tadi bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Hmm. Siswa bisa belajar Hmm. lebih mudah sehingga tidak ada kata sulit lagi. Iya. Mungkin saya akan memberikan materi pembelajaran bahasa Inggrisnya yang dari yang sederhana dulu mungkin ya, supaya bisa menarik minat mereka dulu untuk mau belajar bahasa Inggris gitu. Dari materi yang sederhana dulu aja, sehingga kalau mereka sudah tertarik,
itu akan mereka akan mengikuti step by stepnya setiap ininya, setiap pembelajarannya gitu. Jadi langkah pertama adalah saya akan memberikan materi pembelajaran dari cara yang sederhana dulu aja gitu. Tentu Eh, saja pertama kalinya gini dulu, mungkin melakukan assessment dulu ya, hmm, assessment diagnostik gitu. ya, Untuk mengetahui bagaimana ketertarikan mereka dengan pelajaran bahasa Inggris, sampai sejauh mana ketertarikan mereka dalam ke pelajaran bahasa Inggris itu. Kemudian dari hasil asesmen diagnostik itu baru kemudian saya tentukan langkah materi apa saja yang cocok untuk mereka dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah mereka apa berikan itu gitu. hmm, Asesmen diagnostiknya sudah diberikan sih Bu, sudah. sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya, dan hasilnya adalah eh, Ibu, saya harap Ibu tidak, katanya salah satunya tentang materi ya, tidak memberikan materi pembelajaran bahasa Inggris yang sulit, katanya gitu. Itu sebagian besar di antaranya itu. Nah, dari hasil itulah kemudian saya membuat suatu langkah adalah membuat apa namanya pembelajaran bahasa Inggris yang dari hal yang sederhana dulu, dari kehidupan dia sehari-hari gitu, yang Iya. ada di lingkup dia aja. Hmm. Terlebih. Eh, lebih spesifiknya gimana dulu misalnya nih yang kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya misalnya benda-benda Hmm. atau Ya, kaitannya dengan ini ya, dengan aktivitas mereka gitu. hmm, Aktivitas mereka saat di rumah, saat di sekolah gitu. Kemudian apa dialog-dialog yang dibangun hmm, kaitannya dengan kehidupan mereka di rumah gitu. ya, Kehidupan mereka di sekolah gitu. Dialog-dialog sederhana. Karena memang kalau bahasa itu harus dipraktekkan sih Bu. iya, Heeh. betul. Jadi sambil mengenalkan kata-kata tapi langsung ke dalam bentuk dialog gitu. Ya. Gitu. Selain apa mengenalkan materi dari yang sederhana, apa nih langkah-langkah yang lain dulu setelah Hmm. mengenalkan materi yang sederhana sekitar lingkungan siswa, ada lagi langkah-langkahnya dulu supaya siswa itu tidak merasa sulit. Ini anu ya, trouble ya, trouble ini kayaknya dulu. Halo, Bu Lulu, Bu Lulu, halo. Hmm. Halo, trouble ya Bu Lulu? Tadi terlempar. Oh, saya kira Halo? trouble. Ya, sudah masuk. Enggak, iya terlempar tadi. Baik, kayak tadi langkah-langkahnya ya. Iya, langkah-langkah berikutnya setelah Halo? Berikutnya setelah kemudian memberikan apa pembelajaran yang dari yang sederhana, ya, lalu yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan game-game gitu atau hmm, pembelajaran yang menggunakan media ajar yang menarik gitu kepada ya, mereka. Ya salah satunya dengan game-game itu tadi. Jadi pembelajarannya diberikan dengan melalui game-game gitu. Itu. Mm, setelah saya ini tadi yang saya dengar, yang pertama, Bu Lulu memberikan pembelajaran yang paling sederhana. Kemudian Bu Lulu mm, memberikan pembelajaran melalui metode game, kemudian menggunakan media pembelajaran. Apakah seperti itu, Bu Lulu? yang menarik. Iya Yang betul. menarik ya, Iya yang betul, Bu. menarik. Apakah ada yang lain, Bu Lulu? Langkah-langkah yang lain?
supaya ada Mungkin kata apa ya? sulit itu bisa hilang gitu dari siswa. Hmm. Ada belum? Iya. Kira-kira. Mungkin langkah berikutnya mungkin saya akan ini ya, mencari tahu dari guru-guru lainnya tentang bagaimana sih membuat pembelajaran yang menarik bagi Hmm, murid gitu. Jadi ya. mencari tahu dari guru-guru yang mereka eh, pernah punya, mereka punya pengalaman apa disenangi oleh siswa gitu. Hmm, mencari Jadi saya minta referensi begitu ya. referensi. Iya. Hmm. Baik, dari langkah-langkah, 4 langkah tadi ya disebutkan. Dari langkah-langkah tadi yang paling penting ini yang mana Bu Lulu? Supaya Bu Lulu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga kehadiran Bu Lulu dirindukan oleh siswa. Dari keempat tadi yang disebutkan Bu Lulu yang paling penting ini yang mana? Yang paling penting menurut saya Ya. adalah membuat eh, pembelajaran dari yang paling mudah itu tadi karena itu berkenaan langsung dengan hasil asesmen diagnostik yang mereka sudah apa sudah kerjakan gitu. Yaitu salah satunya adalah ibu jangan buat pelajaran yang sulit-sulit ya. Pelajaran kalau ngajarin jangan yang susah-susah katanya gitu. Nah, Iya. dari situlah mungkin yang menurut saya yang terpenting adalah membuat pembelajaran dari hal yang sederhana itu tadi yang menurut saya Iya. paling penting gitu. Hmm. Yang paling penting membuat materi yang sesuai dengan hasil Ya diagnos. dengan hasil asesmen Ya, diagnostiknya ya. ya. Hmm. Apakah ada langkah yang lebih penting dari itu, Bu Lulu? Langkah yang lebih penting Selain apa melakukan, ya? ya, selain apa tadi? Menyusun pembelajaran sesuai hasil diagnostik siswa. Hmm. Adakah yang lebih penting dari itu? Karena Yang lebih penting mungkin karena hmm. eh, mohon maaf, ini tingkat Hmm. SMA ya, Bu Lulu? SMK. Oh, SMK. Karena iya setara Ya. SMA ya. Nah, Hmm. mm-mm. Apakah menurut Bu Lulu ya, dengan materi yang sederhana, misalnya apakah relevan dengan apa ya, dengan materi yang memang harus dicapai di SMK gitu. Ya. eh Kebetulan karena ini CP terbaru, CP terbaru yang per Juni 2024 ini tidak membahas secara spesifik Hmm, tentang materi apa yang diajarkan, hanya berupa kalimat yang bias gitu ya, yang ya, pemahamannya kita masing-masing mungkin memahaminya akan berbeda gitu. ya, Jadi hanya memberikan suatu kalimat ini aja ya, kalimat kompetensi aja gitu. Tapi mm-mm. konten maupun materinya itu diserahkan kepada para Guru. guru. Hmm, Eh, jadi kemudian itu memberikan sedikit kebebasan bagi saya untuk apa ya inilah berkreasi gitu, untuk menentukan konten dengan materinya gitu. ya, Nah, adapun untuk relevansinya, memang karena kalau SMK itu kan harus sesuai dengan dunia kerja gitu ya. ya, betul. Nah, ini apa namanya saya berlakukan untuk kelas 10 ini. Kalau untuk kelas 10 memang materinya masih materi materi dasar, Bu. Untuk materi kejuruan juga materi kejuruan yang dasar gitu. Jadi itu belum terlalu belum terlalu menjurus kepada kompetensi keahliannya gitu. Nanti Mm-mm. kalau udah kelas 11 baru menjurus ke kompetensi keahliannya. Jadi Ya. sehingga yang saya lakukan terlebih dahulu adalah membuat mereka tertarik dulu untuk mau belajar bahasa Inggris gitu. Nah, Gitu. apakah Hmm. itu langkah yang paling penting daripada menyusun materi berdasarkan hasil diagnosis dulu? Iya, pastinya. Nah, membuat mereka tertarik itu salah satu langkahnya adalah membuat itu apa namanya? eh
pembelajaran dari yang sederhana terlebih dahulu gitu. Iya. Gitu. Nah, karena itu Oh, menjadi tujuan saya, bagaimana supaya mereka tertarik dengan pembelajaran saya gitu. ya. Nah, langkah-langkahnya salah satunya yang langkah yang terpenting tadi adalah yang menurut saya adalah membuat apa materi yang sederhana yang mereka sekiranya tidak memberatkan mereka untuk memahaminya, untuk mempelajarinya gitu. Hmm. Dan Ya. mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Karena kan dekat dengan kehidupan mereka gitu. Iya, baik Bu Lulu. Luar biasa Hmm. Bu Lulu. Semangat. Bahasa Inggris memang Yes. seperti matematika. Apakah seperti itu Bu Lulu? Iya, karena mungkin mereka belum begitu tahu manfaatnya kali ya. Karena Nah, ketika mereka di sekolah, mereka sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia aja dengan teman-temannya. ya, Ketika mereka di rumah, mereka sudah berkomunikasinya dengan bahasa bahasa ibu. ibunya mereka Ya, masing. betul. Iya, gitu. Jadi Ya, apa butuhnya belajar bahasa Inggris gitu? Mungkin karena mereka belum mengetahui manfaatnya itu. Oh iya, ya, mungkin langkah yang terpentingnya, langkah yang paling penting mungkin ya. Saya ada rencana juga sih mau mengundang alumni gitu, alumni SMK yang ya, berhasil menggunakan bahasa Inggris ketika mereka bekerja gitu. ya. Supaya mereka juga sharing pengalaman mereka bahwa ini loh manfaatnya bahasa Inggris ketika di dunia kerja gitu. Saya Hmm, ada kepikiran ke situ sih. ya. Karena ada satu alumni yang bekerja di kapal pesiar gitu. Hmm. Dan Saya semangat Bu sempat Lulu. tanya, Iya, iya. selamat sudah menemukan kabar. Iya, itu. Iya, ada rencana itu. Iya, Bu Lulu. Ya, Hmm. dari jadi berapa ya tadi langkah-langkahnya ya? Membuat Banyak. menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Yang penting mereka tertarik dulu, Hmm. begitu ya. Hmm. Kemudian menyajikan pembelajaran yang sesuai lingkungan siswa aja, yang terdekat aja dulu. Kemudian Hmm. membuat metode game, menggunakan metode Ya. game. Kemudian Hmm. membuat media yang menarik, begitu ya. Nah, Iya, dari betul. yang disebutkan tadi, mana yang dapat diabaikan Bu Lulu? Paling yang tidak penting, Eh, apa ya? Penting semua sih ya. penting, penting semua ya, Penting karena semua. saling berkaitan. Apakah seperti itu Bu Lulu? Iya. Namanya usaha ya. Ya, Cobalah dijalani semuanya. Jadi penting semua bagi saya. Nggak ada yang boleh diabaikan itu. iya, betul. Luar Mungkin nanti biasa. refleksinya di akhir ketika kemudian hasilnya masih belum maksimal, mungkin ada yang perlu diabaikan. Sekarang mah dijalani aja dulu semuanya, Bu. Iya, Bu Heeh. Lulu, eh, Ya, untuk melakukan langkah-langkah tadi, apa sih sumber daya yang diperlukan, Bu Lulu? iya sumber yang diperlukan adalah ini ya, kemampuan, kreativitas, kreativitas saya sebagai guru itu sangat dipertaruhkan di sini gitu ya. Dalam artian bagaimana supaya mengemas pembelajaran bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik, mudah untuk dipraktekkan gitu. eh yang membuat mereka tertarik untuk dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan mereka. Itu ya mungkin. uh-uh. Apa tadi pertanyaannya tuh, Bu? Sumber daya, ada lagi Bu Sumber daya. sumber dayanya? Sumber dayanya kemudian juga mungkin saya butuh observasi gitu dari guru lain juga kaitannya dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Jadi saya perlu observan ya, mm, apa namanya Observer, yang bisa observer, pengamat. observer Ya. ya, kok observan. Observer yang bisa mengobservasi pembelajaran Ya. yang saya lakukan gitu. Apa kelemahannya, apa yang perlu diperbaiki gitu. Itu kemudian juga saya memerlukan peserta didik untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang Hmm. berlangsung tadi yang kita lakukan gitu. Refleksi Itu sumber setiap dayanya. akhir pembelajaran. Apakah seperti Mm. itu Bu Lulu?
Ya. Iya, betul. Apakah Hmm. ada sumber daya yang dapat dikurangi atau dihilangkan Bu Lulu dari yang disebutkan tadi? Apa ya? Nggak ada sih. Tidak ada, Nggak semuanya ada, itu penting semua. Itu penting semua ya. Oke. penting semua. Ya, Bu Hmm. Lulu, eh, dari hasil coaching ini saya ucapkan selamat. Bu Lulu sudah berhasil apa mengoptimalisasi langkah menuju tujuan Hmm. menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Iya, Ya, iya. baik. Apa nih kesimpulan Terima kasih. ya sesi coaching kita Ya, ini apa kesimpulan, kesimpulan? ya, kesimpulannya eh, kita sekarang ini pembelajar, bukannya sekarang ini ya, sebenarnya dari dulu bahwa pembelajaran itu murid sebagai subjek pembelajaran, bukan bukan objek pembelajaran. Jadi ketika kemudian murid kita belum nyaman, belum senang dengan pembelajaran yang kita lakukan, maka itu yang salah adalah gurunya gitu. Ya, Maka kemudian seorang guru harus dapat berefleksi, harus dapat apa mengetahui apa sih yang menjadi kelemahan, yang menjadi kekurangan dari guru tersebut, kemudian memperbaikinya dan berusaha untuk eh, membuat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik saya gitu. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan, Bu. iya luar biasa sekali guru. Semoga berhasil ya menjadi guru idola. Ya, amin. Ya, terima kasih Bu Baik, Suci. ya sama-sama Bu Lulu. Baik, kita sudah berada di akhir sesi coaching Bu Lulu. Semoga sesi coaching Ya, bermanfaat dan sampai berjumpa lagi amin. di sesi coaching berikutnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.